Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarramin yang kita hormati segenap jajaran direksi Generator and Travel, khusus kepada Hadratul Mukarram Bapak Haji Andi Bakhtiar kami, juga segenap rekan-rekan sekalian, para karyawan PT Generator and Travel dan Agni Company. Puji dan syukur hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam pengajian rutin hari Jumat pagi. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di pagi yang penuh keberkahan di Sayyidul Ayyam ini, Allah tambahkan keberkahan buat kita semua, khususnya untuk kantor kita dan Generator Tour and Travel, dan juga Allah berkahkan keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan kitab hadis yang dirangkum oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Dan pagi hari ini kita masuki hadis yang ke-17 tentang berlaku ihsan. Ihsan itu artinya berlaku baik, berupaya untuk melakukan kebaikan. Jadi kita yang aktif. Artinya kalau sudah bicara ihsan itu tetap kita melakukan kebaikan walaupun orang itu tidak bersikap baik kepada kita. Suatu hal yang berat memang. Makanya ihsan itu tingkatannya paling tertinggi. Ada iman, Islam, yang paling tertinggi itu ihsan. Kalau orang sudah punya sifat ihsan, maka dimanapun dia akan melakukan kebaikan dan tidak akan pernah bosan berbuat kebaikan. Bahkan bukan kepada orang yang baik kepadanya, bahkan dia bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Nah, itu sudah luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa melakukan perbuatan baik atau ihsan dalam segala hal. Dan luar biasanya agama kita menanamkan sikap ihsan atau sifat ihsan ini dari hal yang sangat sederhana. Kita melakukan kebaikan itu bukan hanya kepada manusia tapi kepada hewan, yang tentunya ini sulit kita dapatkan di ajaran agama yang lain, sampai diatur sedemikian rupa. Tapi ironisnya justru mereka yang praktekkan. Bagaimana orang-orang barat itu, orang-orang di luar Islam itu kadang-kadang lebih perhatian kepada binatang, kepada lingkungan ketimbang umat Islam itu sendiri. Padahal ajaran itu berasal dari ajaran Islam. Ya, lihat bagaimana orang barat itu perhatian kepada binatang. Ya. Bahkan banyak pemerhati hewan yang bahkan bukan hanya yang besar, yang kecil pun mereka perhatikan. Ya, itu sebenarnya adalah dalam agama kita. Saya sering memperhatikan ataupun menyaksikan dalam acara fauna itu kan, mereka perhatikan bagaimana kehidupan seekor semut. Yang bagi kita apaan semut diperhatikan, enggak?
Bahkan umat Islam sering membakar semut gitu ya, terang-terang. Pernah lihat nggak? Buat ngambil rotoknya. Ya anaknya diambil, emaknya dibunuh. Itu kan sadis betul. Padahal Rasulullah melarang gitu untuk membakar binatang. Tapi yang prakteknya siapa? Umat Islam. Di barat, kalau seandainya ada anjing terkunci sampai mati, itu kena denda itu kan, bahkan bisa jadi penjara. Padahal ajaran itu ada dari Islam. Mari kita lihat bagaimana Islam mengatur keindahan akhlak. Ya, awal dari hal yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, katabal ihsana ala kulli syai', telah mewajibkan untuk berlaku ihsan pada segala hal atau segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Maka apabila kalian ingin membunuh, ini dalam perang ya, sampai dalam perang saja ingin membunuh musuh harus dengan cara yang baik, nggak boleh disiksa. Dipotong dulu kakinya, potong tangannya, baru lehernya. Itu penyiksaan. Jadi Islam itu kalau ingin bunuh sudah langsung tebas nih. Fadribuhum fawqal a'naq. Bahkan ketika di dalam peperangan Badar, perang pertama itu dalam Islam, karena umat Islam belum banyak yang punya pedang, apalagi yang punya kendaraan, maka Allah merintahkan fadribuhum fawqal a'naq. Disuruh orang kafir itu dipukul dengan pelepah kurma itu tapi di mana? Di atas tengkuk. Karena belum punya pedang buat perang, jadi dengan memukul di atas tengkuk. Maka kayak akan mati caranya. Kita pun makanya hati-hati ya begini, main-main di sini nih karena bahaya, ya, bisa mati kan. Itu cara yang paling cepat. Ya. Sampai sedemikian rupa bagaimana Islam ini mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan yang terbaik. Walaupun memang ada kesan kalau pembunuhan dengan cara dipotong leher itu lebih serem, ya, kurang manusiawi. Lebih baik disuntik mati atau disetrum. Itu justru malah menyiksa. Ketika orang dipotong leher itu cepat prosesnya. Itu cara yang terbaik. Itulah Islam. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau tadi bagaimana memperlakukan musuh. Artinya sama-sama manusia. Yang musuh itu juga adalah orang kafir. Caranya ketika membunuh maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Begitu juga dengan hewan. Ketika kita ingin memotong hewan, entah itu ayam, kambing, sapi ataupun hewan-hewan yang akan dipotong untuk disembelih kemudian dimanfaatkan konsumsi, maka harus dengan cara yang baik pula. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka tajamkan pisaunya dulu dan jangan membuat hewan sembelihan itu menderita. Ya, bayangkan itu Rasulullah mengajarkan kayak gitu. Jadi jangan sampai pisau yang kita gunakan itu tumpul, wah, gak putus-putus. Itu nyiksa. Ya. Itu menyiksakan sampai enggak. Apa konteksnya? Dalam konteks perbuatan ihsan ini, berbuat baik ini, tadi saya sampaikan bahwasanya berbuat baik ini yang dalam bentuk ihsan ini bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi orang yang tidak punya berbuat baik kita tetap baik. Bahkan kepada orang yang
melakukan hal-hal yang tidak menjadikan kita nyaman, kita harus tetap berbuat. Itulah konsep ihsan. Makanya dalam bahasa Al-Quran, wabil walidaini ihsan. Nah ini konteksnya sama hari ibu nih, bagi para ibu. Kenapa bahasa itu wabil walidaini ihsan? Yang pertama, ketika kita memperlakukan orang tua harus dalam perbuatan yang paling baik, yang paling maksimal dari kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita baik kepada teman, kita baik kepada saudara, kita baik kepada orang lain, tapi kebaikan ini kita lakukan kepada orang tua harus lebih dari mereka. Yang kedua, ya, kita kadang-kadang ketika menghadapi orang tua itu, apalagi udah tua, udah nenek-nenek, udah aki-aki, khususnya nenek-nenek, makin tua itu makin jadi kan, suaranya makin banyak, makin banyak bicara. Kenapa? Di waktu muda kurang pelampiasan. Makanya kalau ketemu nenek-nenek yang banyak ngomong wajar. Mungkin di waktu mudanya dulu nggak pernah ngobrol, nggak ada teman ngobrol. Kan dalam sehari berapa ribu kata wanita itu harus dihabiskan? 15.000 sampai 20.000 kata, itu banyak kan? Kalau nggak percaya itu hanya tadi. Jadi kalau yang kurang dari itu ntar keluarin masa tua itu. Ya, makanya sebetulnya lebih bagus perempuan itu banyak ngomong. Jadi pas tuanya dia tinggal pikir. Kalau yang mendiam nanti ntar keluarin masa tua gitu. Gak apa-apa. Biasanya kalau orang perempuan yang banyak ngobrol itu banyak ngomong jarang stres itu ya. Walaupun dibilang cerewet, gak apa-apa, emang udah kodratnya wanita cerewet. Jadi sekali lagi, wabil walidaini ihsana, kepada orang tua itu harusnya yang terbaik yang kita persembahkan. Makanya ada ungkapan begitu ya, kalau kita ingin punya rezeki, punya kedudukan seperti raja, perlakukan ibumu atau kedua orang tuamu seperti seorang raja. Pertanyaannya, bisa nggak kita kayak begitu? Kita pengen diperlakukan seperti raja oleh Allah, tapi kita nggak pernah memperlakukan orang tua kita seperti raja. Kita padahal dulu waktu kecil diperlakukan seperti raja, kan begitu kan? Betul nggak? Iya. Anak kerajaan. Diperlakukan luar biasa waktu kita masih kecil itu, tanpa kita sadar. Kalau saja kita ingat waktu kecil kita diperlakukan oleh orang tua, pasti kita nggak mungkin berbuat hal-hal yang tidak baik kepada orang tua kita. Kita akan berani berkorban untuk apapun demi orang tua. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu, kita nggak sadar bagaimana kita diperlakukan. Maka ada ungkapan begitu kan, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kalau kita ingin anak kita nanti ketika dewasa berbakti kepada kita, kita dulu harus berbakti kepada orang tua. Berbuat ihsan. Jangan sampai kita kepada orang lain bisa berbuat ihsan, kepada orang tua gak bisa. Justru kepada orang tua kita kasar. Ya kan begitu. Sama Yayang, sebutnya Yayang. Ya kan. Padahal bukan orang siapa-siapa, itu baru calon. Sayangnya luar biasa itu. Kemana aja izin, kemana aja laporan. Sama orang tua, mau kemana? Orang tua anaknya kan begitu kan. Lu mau kemana? Kemana ditanya gitu. Ya ke depan. Tapi bahasa tidak kasar aja. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, wala taqul lahuma tolong, padahal ibu minta tolong apa? Itu udah durhaka pada jelas sekali. Makanya subhanallah, Allah menjadikan pembelajaran kita baik kepada sesama, baik kepada apa saja, itu dari hal yang sangat kecil.
Contoh, ketika kita di jalan. Ketika kita di jalan, kita melihat ada di tengah jalan itu ada batu besar. Apa yang kita lakukan? Nyingkirkan kan? Itu kalau punya jiwa ihsan. Tapi kalau nggak punya jiwa ihsan, biarin aja, bukan saya ini yang celaka. Maka kata Rasulullah SAW, iman itu ada berapa? 70 syu'bah, 73, 77 sampai. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi keimanan itu adalah kalimat la ilaha. Karena itu kuncinya. Orang dikatakan beriman, orang bisa masuk surga, orang diterima amal solehnya kalau dia masih punya la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu adalah imatatul adza anil tariq. Ya, kalau di jalan ada paku, buang. Itulah ihsan. Ihsan itu kan nggak mengharap nanti siapa yang akan nilai saya, nggak berpikir begitu, tapi dia khawatir jangan sampai nanti orang celaka. Nah itu kalau orang sudah punya berpikiran begitu, itulah orang muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta, sangat senang, sangat demen kepada orang-orang yang punya sifat ihsan. Ya. Tapi proses untuk punya sifat ihsan ini bukan suatu hal yang sifatnya instan, perlu proses yang lama. Jadi ihsan ini lebih, jadi kalau kita bahasakan dalam sana, ya, peduli gitu, sifat peduli. Orang kalau sudah punya sifat peduli, di mana dia akan peduli, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan, kepada pohonan, kepada lingkungan. Maka dia akan terus melakukan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dirindukan, bukan hanya oleh manusia, bahkan oleh bangsa jin, oleh hewan, oleh tumbuhan, oleh bebatuan. Kenapa? Nabi di dalam dirinya ada sifat ihsan. Dan orang kalau sudah punya sifat ihsan, dimanapun dia akan disenangi, dan dimanapun dia akan melakukan kebaikan. Ya tentunya ini sekali lagi saya katakan prosesnya tidak instan, perlu waktu yang lama, melakukan hal-hal yang baik. Ketika ada dorongan kebaikan, kenapa? Setiap manusia itu sebetulnya punya fitrah. Yang fitrah itu selalu mengajak kita untuk melakukan perbuatan ihsan. Ya, setiap manusia itu pasti ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Cuma masalahnya kadang-kadang bisa nggak dia melakukan itu dengan segera. Contohnya, contoh sederhana. Ya. Saya pernah sampaikan dulu ya. Fir'aun itu punya sisi positifnya kan? Kan dikenal sebagai laknatullah, musuh Allah dan dilaknat oleh Allah. Tapi ternyata dia punya kebiasaan yang baik. Cuma karena dia memsekutukan Allah maka dan tidak beriman, makanya dia tidak dapat pahala dari Allah, tapi dibalas oleh Allah di dunia. Apa itu? Dia kalau berbagi itu gak hitung-hitungan, gak pelit. Fir'aun. Makanya ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah matikan Fir'aun, gak bisa. Masalah kematian hak prerogatif. Kenapa? Karena Fir'aun itu walau begitu dia punya kebaikan yang harus aku balas, yang harus aku sempurnakan kebaikannya itu walaupun sedikit. Nabi Musa sempat gak percaya itu, masa iya sih sekelas Fir'aun gak ada kebaikannya. Kalau gak percaya kau datang ke istananya Fir'aun, ya. Untuk apa? Minta-minta, nyaru, jadi tukang minta-minta. Ketika minta-minta diberikan emas yang begitu banyak, baru Nabi Musa sadar, oh iya benar juga kan? Itulah yang menyebabkan Fir'aun itu umurnya panjang ya. Itu yang menyebabkan Fir'aun itu langgeng, dia punya jabatan,
masa jabatan itu, nggak tergantikan. Ya. Jadi saya yakin setiap kita itu punya sisi kebaikan. Makanya untuk membangun kebaikan itu, apa yang kita bisa lakukan dari kebaikan? Jangan ditunda-tunda. Sebab kalau kebaikan kita tunda, pasti akan gagal. Kenapa? Karena iblis, setan itu paling gak senang ketika seseorang itu melakukan kebaikan. Antar gagal gitu. Contohnya, contoh yang sederhana. Sepulang dari kantor, tas saya mau datang, tetangga mau ngasih apa gitu ke anak atau saudara, terus dan udah sibuk nih, udah pasti lupa itu. Ataupun mau yang lebih sederhana lagi, habis ini sholat duha, habis ini sholat duha 2 rakaat kan, antar aja deh, tar ada kesibukan dulu sebentar, gak bakal kerja, pasti tertunda dan hilang kesempatan. Makanya begitu kita ingat ketika akan melakukan kebaikan, jangan enter aja lah. Ya. Kita ingin punya kebaikan, ingin melakukan kebaikan, maka jangan nunggu-nunggu. Karena ketika kita nunggu pasti akan hilang. Nah disitulah kita mulai belajar ihsan. Ketika tangan kita ingin bergerak melakukan kebaikan, sudah jangan berharap apa-apa, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai kebaikan. Terus dari yang kecil. Contoh yang mudah aja deh. Kadang-kadang kita kan kalau lagi jalan di kantor di mana suka ada bekas apa namanya sampah ya, entah itu bekas aqua apa, ambil aja taruh di tong sampah. Itu ihsan. Ataupun bekas permen kadang-kadang ambil aja. Kalau nggak ada tempat sampah kantongin, taruh nggak ada baru masuk. Biasakan begitu. Itu kalau udah kita begitu biasa. Kalau orang gak ada yang lihat, malaikat kan lihat, doain kita. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan itu, insya Allah akan menyebar tuh, nular kebaikan sampai nanti kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang muhsin. Ya, tadi saya bilang prosesnya itu tidak cepat. Kita kan kadang-kadang ada hal-hal biarinlah itu mah, ada orang yang ada tukang bersih. Kan begitu. Coba kalau seandainya kita punya petugas kebersihan, entah di kantor, di jalan, kalau kita bantuin mereka, kira-kira mereka ringan, pahalanya dapat ya? Walaupun dia nggak tahu, tapi mereka tahu. Nah begini cara belajar ihsan itu, jangan selalu kita pengen dinilai orang, tapi kita berusaha untuk pengen dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit rasanya kita akan bisa berbuat baik kepada orang tua kalau hal-hal yang kecil aja kita gak peduli. Kan ihsan itu diawali dari kepedulian untuk melakukan kebaikan dari hal yang paling terkecil. Makanya Islam itu kan agama yang sangat sederhana pada nyawa sekalian. Dari manapun kita bisa melakukan kebaikan. Masa kita kalah sama orang Barat yang kagak paham Islam, tapi dia lebih banyak mempraktekkan Islam. Contohnya nemu duit di jalanan, kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin kalau 1.000 perak dibiarin gitu, biarin aja, mungkin ada orang jatuh. Tapi kalau sudah jumlahnya besar, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dulu? Ambil enggak? Coba kan pernah bercerita gitu di New Zealand kalau tidak salah itu. Kan itu bukan negara Islam. Tapi kalau ada barang hilang, itu selama belum diambil orang yang punya 3 tahun, bertahun-tahun akan ada di situ. Makanya di sana apa negara itu? Polisi kejar coba baca buku gitu. Ya perlu gitu, nggak harus capek-capek. Kemudian kalau Islam dipraktekkan, kepedulian itu dilaksanakan, kata ihsan ini menjadi sebuah gerakan dalam kehidupan kita, sudah aman pasti. Itulah yang disebutkan dalam Quran, pasti akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masalahnya kan begitu, kita berat. Bagaimana mungkin kita bisa baik kepada yang lain? Orang sama yang terdekat yang kita gak baik,
Coba kita ulangi lagi, review lagi sama orang tua lah kita. Ini karena khususnya kepada ibu, karena hari ibu. Pernah nggak kita ketika dapat gaji, yang pertama kali kita datangi orang tua kita? Ayo jujur ini. Pernah nggak kita dapat gaji nih, sebelum kita ngasih yang lain kita datang ke orang tua, ambil terima gaji saya, ambil. Pernah begitu? Ada nggak gitu? Pernah diam semua? Belum kan? Padahal kalau kita lakukan kayak itu, masya Allah, dan orang tua gak mungkin ngambil gaji kita semua, dia tahu kebutuhan kita. Tapi kan kita udah seudon duluan, jangan-jangan tapi ambil semua, Mak. Kalau mau diambil semua, berkah akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Kenapa? Pada saat orang tua kita senang, apalagi ibu senang, malaikat mendoakan. Cuma kita kadang-kadang untuk urusan begitu itu kurang perhatian. Untuk urusan hal yang lain kadang jor-joran. Ya, orang tua saya udah meninggal misalnya. Orang tua sudah meninggal. Kira-kira bisa nggak kita melakukan kebaikan seperti itu? Bisa. Kalau orang tua sudah meninggal, maka setiap kali gajian ataupun kita mendapatkan kebaikan dari Allah, maka yang pertama kali kita lihat sebagai rasa syukur kita kepada Allah, enggak butuh Allah, tapi kita berbakti kepada orang tua. Apa yang kita lakukan? An-ihsan wa bil walidaini ihsan. Apa yang kita lakukan? Orang tua itu sudah meninggal, kuburannya baik, tapi yang lebih baik lagi apa? Niatin sedekah buat orang tua. Sudah dilakukan? Sudah? Sudah, kalau sudah kamu usah, tapi niat buat orang tua enggak? Insya Allah nanti. Nah, kalau dari niat insya Allah itu mulai. Yang pertama harus kita niatkan orang tua. Wujud kita di dunia itu kan ada orang tua. Apalagi ini di hari Jumat. Bro, itu imbasnya nanti luar biasa. Hanya untuk orang tua saya, untuk orang tua saya, untuk orang tua saya. Makanya sebagai istri kalau ada suami cinta ke ibunya, jangan pernah cemburu. Kalau ada seorang suami itu sangat sayang sama ibunya, jangan cemburu, dukung. Kenapa? Karena pada saat dia sangat cinta, sangat sayang, sangat menghargai, sangat peduli ke orang tuanya, berarti Allah akan ridho. Ridho fi ridho, wa suhtullah fi suhtil, itu otomatis. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kalau kita sudah membiasakan kebiasaan baik ini, berbuat ihsan kepada orang tua, baik ketika dia masih ada maupun setelah dia telah tiada, nanti akan kebaikan yang kita tanam itu akan dibalas oleh anak kita, bahkan oleh cucu kita, oleh cicit kita. Kita akan selalu diingat. Dulu orang tua saya memang luar biasa sama itu. Kalau orang tua, ya, royal sama anak itu biasa kan. Tapi kalau anak royal orang tua, luar biasa. Makanya ada ungkapan begitu kan, kasih anak, kasih orang tua sepanjang dia masih hidup. Maksudnya sepanjang masa, bukan sepanjang dia masih hidup, dia akan terus memberikan kasih sayang. Walaupun kadang-kadang mulutnya galak, tapi galaknya dia karena sayang. Kalau anak sama orang tua sepanjang, maksudnya sepanjang galak apa? Ada batasnya. Ya kalau lagi sampai ya mau buat nyengger, buat nyengger. Ya segitu doang, sebisanya dia. Kalau nggak sanggup enggak. Tapi orang tua sanggup nggak sanggup, bebelan mati-matian. Kalau dia sampai mati dibelain. Ada nggak orang tua yang gitu, anaknya kepada orang tua? Susah. Makanya karena kita tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tua.
Hatta kalaupun tiap hari kita gendong orang tua kita suapin, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena orang tua telah melahirkan kita, kan kita nggak bisa melahirkan orang tua kita. Betul? Hamalathum ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayka. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Tuh, bahasa lagi-lagi ihsan kepada orang tua. Bedu. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu, kenapa harus berbuat ihsan? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan di atas wahn, capek di atas kecapean, lelah di atas kelelahan. Pernah lihat ibu yang hamil? Kalau ibu pernah merasakan ya, bagaimana rasanya hamil? Berapa kilo itu dibawa-bawa kemana ya? Dia tidur, apalagi sudah menjelang-jelang hari persalinan. Saya nggak pernah merasakan, tapi saya bisa menyaksikan kayak apa. Makanya bagi para laki, tolong hargai suami istri-istri. Ya Allah, mati gitu namanya. Apa namanya? Taruhannya itu nyawa. Maka sudah sewajarnya kalau kita berupaya semaksimal mungkin apa yang kita lakukan untuk orang tua. Kalau kita belum bisa berziarah, ini kan tiap waktu kita doain. Setiap kita ada kelebihan atau berimpak melakukan kebaikan, niatkan buat orang tua saya. Subhanallah. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah hidup kita diberkahi di dunia dan diridhoi oleh Allah di akhirat. Amin ya rabbal. Rekan sekalian dirahmati Allah. Mari ya, usikum wa iyya nafsi bittaqwallah. Betapa indahnya kalau seandainya kata ihsan ini menjadi sebuah kebiasaan ataupun menjadi bahkan sebuah ideologi dalam kehidupan kita, menjadi sebuah harga mati ya, bahasanya jangan cinta NKRI harga mati, tapi berbuat kebaikan harga mati yang kita akan bawa sampai mati. Betul, kita akan mencintai negara adalah bagian daripada kehilangan ataupun tapi permasalahannya, sudahkah kita berbuat ihsan? Jangan sampai kita baik kepada orang lain, baik kepada yang jauh, tapi kepada yang dekat tidak. Kita belum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Khiyarukum li ahli wa ana khairukum." Ya, sebaik-baik kan adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan akulah contoh yang paling terbaik kepada keluarga. Rasulullah itu kepada ibunya kira-kira baik apa enggak? Rasulullah ya, walaupun waktu itu Rasulullah ditinggal masih umur anak kecil, tapi Rasulullah itu sangat manja, sangat baik kepada orang tua, membuat orang tuanya itu bangga. Pertanyaan kita, pernahkah kita menjadikan orang tua itu bangga kepada kita? Oh pernah Ustaz. Kapan? Waktu kita di TK dulu. Pada saat kita sudah mulai bisa baca, bisa nulis. Sebetulnya bukan itu yang itu mau kebanggaan sebentar. Tapi ketika orang tua bangga anaknya itu bisa melakukan kebaikan setiap saat, itulah sungguh kebanggaannya. Apa namanya? Bahagianya sungguhnya. Bukan saja ketika dia masih kecil, tapi ketika dia dewasa, bahkan ketika dia sudah meninggal, masih tetap bisa melakukan kebaikan. Untuk itu, rekan sekalian, mari kita jadikan ini sebagai moto dalam kehidupan kita, untuk selalu melakukan ihsan. Ya, sampai kapan? Sampai kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang yang senantiasa melakukan kebaikan bagi kita Rasulullah SAW dalam surganya. Amin ya rabbal. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah hidup kita bahagia, hidup kita tenang. Kenapa kita banyak punya masalah?
Ya, kenapa kita di rumah ada masalah, di lingkungan ada masalah, di keluarga ada masalah? Karena itu kita belum bisa menimbulkan ihsan. Sama binatang aja punya masalah, ibu-ibu ya, Bu, punya masalah nggak sama binatang? Sama kucing di rumah? Ya, sama kucing galak betul. Gara-gara ayamnya yang baru dimasak dibawa lari, disiram mama. Udah luar biasa. Padahal kalau kita lihat Islam itu sangat luar biasa ya. Sampai Rasulullah SAW pernah meriwayatkan ada seorang wanita yang solehah, ahli ibadah, rajin melakukan kebaikan, gara-gara dia menjarakan seekor kucing sampai dia tidak bisa makan dan dia mati. Wanita itu diterangkan. Di sisi lain ya, ada seorang pelacur di tengah-tengah gurun ketemu anjing. Udah pelacur, yang ditolong anjing. Tapi karena dia tulus, peduli, ternyata kepedulian itulah yang akhirnya menghantarkan dia pada rahmat Allah dan masukkan surga. Nah, inilah pentingnya kita bangun rasa ihsan, ya. Atau bahasa yang sederhananya kita katakan adalah kepedulian untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya kepada sesama kita, tapi juga berusaha untuk selalu baik kepada siapapun dan kepada apapun, sebagaimana Rasulullah selalu melakukan itu. Makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW dirindukan oleh seluruh alam, bukan hanya manusia. Ada batu-batu bersalam kepada Rasulullah, sehingga batu itu sampai saat ini masih ada. Tidak bisa dibuldozer. Itu di Mekah itu ada namanya Zuqaqul Hajar, gang batu. Ada pohonan tempat berlindung Rasulullah, pohonan itu senang. Saat ini namanya Sajaratus Sahabi, ada di Yordania bagian selatan, sampai saat ini masih berdiri tegak. Ada pelepah korma, saya sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Hadidun Nahl, ya, tangisannya pelepah korma, pohon korma. Jadi dulu Rasulullah biasa kalau mau mengajar para sahabat di Masjid Nabawi itu di sebuah bangku yang terbuat dari pohon korma. Tapi ketika ada salah sahabat yang menawarkan, udah saya buatkan mimbar ya Rasulullah biar supaya lebih nyaman. Akhirnya yang biasa dipakai itu di pojokan, ditaruh di pojokan masjid. Ketika Rasulullah masuk masjid, terdengar suara tangisan anak. Ternyata bersumber dari kayu itu. Akhirnya dirusak oleh Rasulullah dan akhirnya hilang. Belum lagi seperti yang kita dengar dalam kisah perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ketika berhijrah, Rasulullah itu sempat ke Gua Thur. Ngapain? Menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy selama 3 hari 3 malam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saking cintanya ingin Rasulullah tertidur, yang sedang tertidur di pahanya itu biar aman, biar betul nyaman, sehingga disupport semua lubang-lubang biar supaya tidak ada binatang yang masuk, kecuali ada satu lubang yang belum kesupport. Akhirnya disupport pakai kakinya. Akhirnya kakinya Sayyidina Abu Bakar diantuk. Menurut riwayat ada yang mengatakan ular, yang jelas berbisa. Ada yang mengatakan kalajengking. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Itu binatang ngantuk. Menurut riwayat ternyata karena dia marah sama Abu Bakar. Kenapa dia marah? Marah karena dia ingin melihat Rasulullah, tapi dihalangi oleh Sayyidina Abu. Bayangkan, sampai binatang-binatang berbisa pun merindukan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, mari kan sekali lagi usikum wa insyaallah, mulai hari ini dan mulai saat ini, mari kita peduli untuk melakukan kebaikan kepada siapapun dan kepada apapun. Mudah-mudahan itulah yang menghantarkan kita mendapat dan meraih dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya lagi-lagi kalau kita sudah terbiasa dengan ihsan, dimanapun kita akan bisa melakukan kebaikan dan hidup kita insyaallah nyaman ya. Yang masalah kita kan selalu kadang-kadang menimbulkan bukan ihsan.
Al-ihsan lawannya al-ihsan. Al-ihsan itu selalu melakukan kebaikan kepada siapapun, hatta kepada orang yang tidak berbuat baik. Tapi kalau ihsan, melakukan perbuatan buruk, jangankan kepada orang yang kita benci, sama orang yang baik aja kadang-kadang kita tega. Nah itu sudah, itu keluar iman. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah lindungi kita dari perbuatan yang demikian, dan Allah tuntut kita senantiasa dalam ihsan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa aqimna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Allah bihdil fatiha sirril fatiha. Ya farijan ya kasbul qawmi ya man yahdi wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wa la daynan wa la hajatan hawaji dunya wal akhirah illa ma qadayta wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana anzilna muzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.